Yo guys, welcome back to my channel ya. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Tapi tadi malam, kali ini kita membahas tentang pertandingan tim U20 tadi malam ya. Antara Indonesia menghadapi Uzbekistan ya. Dimana kita kalah telak ya, 1-3 atas Uzbekistan. Dan dengan hasil ini, dengan hasil 2 kali kalah dari Iran kemarin 3-0 dan terus Uzbekistan ini 3-1, membuat peluang kita untuk mencapai target yaitu lolos dari fase grup itu pupus ya. Karena kita sekarang berada di peringkat ketiga dengan 2 kali kekalahan, sama dengan Yaman di peringkat terakhir dengan 2 kali kekalahan juga, dan hanya juara dan runner up dari grup ini yang lolos ke perempat final ya. Jadi Indonesia sudah kandas, dan target daripada PSSI dan Erick Thohir untuk tim U20 ini lolos dari fase grup itu dan menuju Piala Dunia itu sudah kandas dan pupus ya. Dan akibat dari hal ini, tentu saja bergema hashtag Indra Safri out ya. Karena banyaknya kekecewaan masyarakat terhadap kinerja dan permainan daripada timnas U20 ya. Dan saya rasa hal ini sangat wajar ya, karena kalau kita melihat apa yang sudah diberikan untuk timnas U20 ini luar biasa ya. Karena kita lihat di mana training camp sudah kemana-mana ya, seperti yang kita ketahui ya, sudah 5 kali training camp daripada timnas U20 ini ya, dari Como di Italia, lalu ada di Toulon ya, mengikuti Toulon turnamen di Prancis ya, ada di Jepang, lalu ada mini turnamen di Korea ya, terakhir di Sidoarjo ya. Jadi ada total dari 5 ya training camp dan pemusatan latihan yang diberikan untuk timnas U20. Tapi hasilnya kita lihat dari segi permainan juga, sorry to say, sama sekali tidak menarik dan tidak bagus gitu. Semangat juang juga kurang. Jadi wajar jika netizen Indonesia ini meminta Indra Safri out. Apalagi jika dibandingkan dengan timnas U20 ketika Piala Asia kemarin di 2023 di bawah asuhan Sintayong ya. Dimana Indonesia tanpa Marcelino dan semua pemain lokal itu masih bisa meraih 4 poin ya, dan kalah dengan selisih gol ya. Sehingga kita tidak lolos, dan bahkan di saat itu kita berhasil menahan imbang Uzbekistan seri ya, yang pada saat turnamen 2023 itu Uzbekistan menjadi juaranya. Jadi kita bisa mengimbangi Uzbekistan di situ. Dan berbeda jauh dengan di sini yang 2 kali permainan, 2 kali pertandingan kita bahkan belum pernah meraih poin ya. Dan yang paling mengecewakan adalah permainan yang jelek. Di samping itu banyak gol-gol melalui header ya, atau sundulan ya. Seperti melawan Iran, lalu di Uzbekistan ini kemarin juga, melawan Uzbek juga kita 2 kali kebobolan dari kepala ya. Memang ada beberapa pendapat lah, termasuk dari Coach Justin yang mengatakan bahwasanya ya pemain Iran lebih tinggi ya. Ini pertandingan yang pertama ya, Coach Justin bilang pemain Iran lebih tinggi, sehingga ya wajar kalau kita kalah di sundulan. Tetapi saya mau mengkoreksi, saya tidak setuju dengan pernyataan Coach Justin ya, karena menurut saya pribadi saya melihat seperti kemarin melawan Uzbekistan, beberapa kali gol itu terjadi karena tidak adanya penjagaan daripada pemain-pemain bertahan kita ya. Dimana kita melihat di gol yang dari corner itu sama sekali pemainnya bebas, tidak ada penjagaan ya. Kalau memang masalah tinggi, oke lah. Pemain Indonesia mungkin lebih pendek ya dibanding pemain Uzbek atau pemain Iran yang beda mungkin 5-10 cm. It's okay gitu. Tetapi kalau mereka kalahnya ketika duel 1 lawan 1 header gini, pemain Indonesia lebih pendek sehingga bolanya disundul pemain Iran, itu oke gitu loh. Kita mengerti karena kita kalah duel ya, kalah tinggi. Tetapi yang tidak saya mengerti adalah bagaimana pertahanan ini kosong gitu loh. Dan penyerang-penyerang lawan ini dapat dengan bebas menyundul bola tanpa adanya penjagaan gitu loh. Ini yang sangat tidak dimengerti. Ini bukan masalah tinggi badan, ini masalah konsentrasi permainan dan man marking yang kurang bagus daripada tim Indra Safri ini. Pertandingan melawan Iran oke lah, kita ambil pelajaran di situ. Tapi di Uzbekistan kemarin kita melihat 2 kali lagi terjadi gol sundulan seperti itu, di mana pemain bebas untuk menyundul, terutama yang di sepakan pojok ya. Di corner kick gol itu terang-terang jika teman-teman melihat itu sama sekali tidak ada man marking di sana ya. Pemain Uzbekistan itu sampai 3 pemain yang berada di sana tanpa ada pengawalan gitu loh. Ini yang saya tidak mengerti, kenapa ini tidak menjadi bahan pelajaran gitu loh. Dimana kita ketahui ya, kalau kita bermain bola, kalau ada corner yang kita jaga itu harusnya itu adalah pemainnya yang kita jaga.
bukan kita melihat arah, kita memang melihat arah bola, tapi kita lebih melihat pergerakan daripada si lawan gitu loh. Jadi lawan bergerak kemana, kita bisa menutupi sehingga dia tidak bebas untuk melakukan sundulan. Baik kita lebih pendek maupun kita lebih tinggi, tapi kalau kita jaga dengan baik dengan marking seperti itu, otomatis biarpun dia tinggi dan dia memenangkan duel, tetapi dia tidak akan mudah untuk menempatkan, memplacing bola kemana yang dia mau, karena kita menempel ketat pemain tersebut ya. Saya rasa ini pasti dimengerti lah oleh seluruh pemain, termasuk Coach Indra ya. Bagaimana juga kita sudah, bukan kali ini saja kan kita bertanding melawan tim-tim yang pemain tinggi gitu loh. Kita sudah bertanding di Como, di Toulon, di Jepang, di Korea ya. Bahkan di Sidoarjo kemarin kita juga sudah bertanding dengan tim-tim yang pemain-pemain yang mungkin lebih tinggi dari kita. Tetapi kan harusnya ini menjadi evaluasi dan bahan pembelajaran. Tetapi lagi-lagi ya di dua pertandingan kita melihat ini kesalahan yang sama. Jadi saya secara pribadi mendukung ya, sudah saatnya mungkin ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Coach Indra ya, di mana sudah memberikan banyak piala juga kepada tim-tim muda Indonesia ya. Tapi mungkin sudah saatnya untuk Coach Indra step down ya, turun dari ininya untuk mengganti dengan pelatih-pelatih yang lebih berkualitas lah. Ya, karena otomatis kita juga membandingkan dengan Coach Indra ya, apalagi kita lihat sekarang timnas senior juga pemain-pemain dan pelatih-pelatihnya sudah bagus ya. Bukan berarti Coach Indra tidak bagus, tetapi saya rasa secara pengalaman pelatih-pelatih asing ya dari Belanda ini lebih berpengalaman ya. Karena setahu saya juga Coach Indra juga menjadi asisten, belum terlihat ya menjadi asisten daripada pelatih-pelatih bagus ya, dimana beda dengan Coach Nova yang sudah menjadi asisten pelatih dari Sintayong lama ya, sudah mengikuti ke berbagai turnamen ya. Sorry to say ya, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Coach Indra ya, tetapi mungkin ada baiknya kita sudah mengintrospeksi ya. Dan saya yakin netizen-netizen Indonesia juga sudah menunggu ya komentar daripada seorang Erick Thohir yang biasa tegas ya kalau terhadap STI. Kita tahu lah bagaimana dia sering tegas memberi introspeksi, setiap pertandingan itu selalu masuk ya. Bahkan kita ingat bagaimana Erick Thohir juga marah-marah ya ketika kalah melawan Jepang ya. Tapi kita belum melihat reaksi itu terhadap Coach Indra ya. Kita semua juga menunggu ya, karena kita semua berharap timnas Indonesia semakin hari semakin bagus ya, baik dari kelompok umur 17, 20 ya. Jadi mungkin sudah saatnya introspeksi ya, kalau bisa digantikan dengan pelatih-pelatih baik lokal maupun asing yang lebih bagus ya. Kalau bisa sih dengan Belanda ya, jadi segaris kalau menurut saya ya, U20, 23 ya, senior itu semua segaris. Biarpun kita nanti ada yang pro kontra ya, ada yang mungkin menganggap kita filosofi Belanda oke gitu. Karena menurut saya selama filosofinya bagus, permainannya bagus, is oke gitu. Mau Belanda, mau Brazil, mau mana pun oke. Sampai suatu saat nanti kita mungkin menemukan filosofi kita sendiri gitu loh. Ya, filosofi sepak bola kita sendiri. Tetapi yang perlu pertama dilakukan ada introspeksi ya. Kita ada pertandingan satu lagi melawan Yaman. Tapi ya itu sudah, saya pribadi merasa itu sudah tidak penting lah. Mau menang 5-0, mau menang 10-0 ya. Apalagi kalau kalah ya, itu bakal menjadi luar biasa ya. Karena ekspektasi kita tinggi ya. PSSI sendiri menargetkan itu lolos dari fase grup, tapi tidak berhasil. Bahkan untuk 1 poin pun kita susah ya. Dengan training camp yang sudah kemana-mana ya, kalau dihitung secara duit saya rasa sudah miliaran dan mungkin puluhan ratusan miliar mungkin ya. Karena sudah beberapa negara yang kita jalani, udah Como, Prancis, Jepang, Italia, Korea ya. Ini sudah luar biasa lah effort dari support dari PSSI, tapi permainannya masih, sorry to say ya, segitu-gitu aja ya. Dan bahkan Coach Justin sendiri kabarnya sudah kemarin di live reaction-nya di YouTube ketika Indonesia melawan Uzbekistan itu sudah mengatakan udah saatnya Indra Safri diganti ya. Jadi kita tunggu official statement dari perspektif dari seorang Coach Justin juga ya. Ya, kita lihat apakah dia akan mendukung atau akan menyerang Coach Indra kali ini ya. Dalam arti kata menyerang, memberi reaksi yang seperti apa ya. Bukan menyerang, tapi bagaimana Coach Justin akan memberi pendapatnya ya tentang ini kali ini. Apakah dia setuju, mendukung atau tidak mendukung terhadap Coach Indra kali ini ya. Kita tunggu saja reaksi daripada Coach Justin ya. Sambil kita tunggu progres daripada keberlanjutan daripada Coach Indra ini ya. Harapan saya sendiri semoga diganti ya dengan
pelatih yang lebih bagus ya, seperti yang kita ketahui di U23 itu ada Gerard Van den Berg ya, mantan pelatih Ajax ya. Moga-moga saja ada pelatih bagus yang masuk untuk di U20 sehingga keberlanjutan dan kemampuan daripada pemain-pemain timnas ini bisa berkembang lebih jauh lagi ya. Itu sekian video kali ini ya. Terima kasih dan maju terus sepak bola Indonesia. Ciao.